Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul secara online dalam kegiatan presentasi kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah, profesi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan masyarakat, Ibu Lulu Yuliani Magister Pendidikan, dan rekan-rekan seperjuangan kelas A yang saya banggakan. Izinkan saya, Nazla Nabila Nur Hikmah, selaku moderator dari kelompok 5, untuk memandu jalannya presentasi kali ini yang berjudul Peran Komunikasi Pendidik Pendidikan Nonformal sebagai Fasilitator. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nazla Nabila Nur Hikmah dengan NPM 212103004, kemudian Siti Nur Khalifah dengan NPM 212103005, Marisa Paujia dengan NPM 212103006, Leni Liviani dengan NPM 212103007, Reina Nur Asri dengan NPM 212103012, dan yang terakhir yaitu Siti Zakia Maulida dengan NPM 212103014. Baik, sebelum memulai kita kegiatan presentasi kali ini, marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada rekan-rekan yang akan memaparkan materi, untuk yang pertama yaitu hakikat fasilitator yang akan dipaparkan oleh Marisa Pauzia, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Memasuki pembahasan pertama yakni mengenai hakikat tenaga pendidik pada pendidikan nonformal sebagai fasilitator. Jadi seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam penyelenggaraan program pendidikan masyarakat, istilah tenaga pendidik itu tidak lagi menggunakan fasilitator. Penyelenggaraan program pendidikan nonformal dan yang paling utama adalah untuk membimbing dan mengarahkan pembelajar menjadi insan manusia yang memiliki masa depan yang terarah dan mampu untuk mencapainya dengan mudah. Kemudian, jadi bisa kita umpamakan sebagai seorang tour guide, yaitu artinya pendidik sebagai fasilitator menempatkan dirinya untuk mendampingi, mengarahkan, dan membantu warga belajar itu untuk mengenali kebutuhannya yang sesuai dengan keinginannya dengan program yang akan diikuti. Kemudian untuk memilih strategi yang tepat digunakan, dan kemudian dari itu dapat tercapainya taraf kesejahteraan yang lebih baik. Jadi mengapa dikatakan demikian? Karena mengingat pembelajar yang menjadi sasaran didik pada program pendidikan masyarakat itu tergolong dewasa dari usia produktifnya. Sehingga dari hal ini menjadi pertimbangan bagi fasilitator dalam mengatur dan menyusun program pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga maka dari itu untuk memahami hal demikian perlu adanya upaya bagi fasilitator dalam mengidentifikasi seluk-beluk karakteristik yang dibutuhkan dan diinginkan warga belajar dalam memenuhi kebutuhannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu tugas, wewenang, dan tanggung jawab pendidik sebagai fasilitator yang akan dipaparkan oleh Saudari Siti Nur Khalifah, Leni Liviani, dan Siti Zakia Maulida. Kepadanya dipersilakan.
Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya memaparkan mengenai tugas dan tanggung jawab pendidik sebagai fasilitator. Baik, untuk pembahasan yang pertama yakni mengenai tugas. Sama halnya dengan pendidikan formal, dalam hal pelayanan pendidikan, pendidikan non-formal memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang jika kita lihat, target dari pendidikan non-formal sudah semakin luas dan mendunia, tidak stuck hanya di masyarakat yang tidak belajar ataupun masyarakat terbengkalai. Oleh sebab itu, pada pendidikan non-formal harus selalu senantiasa mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Secara teknis, tugas fasilitator sebagai pendidik profesional adalah memfasilitasi program pendidikan masyarakat. Memiliki tugas secara teknis menurut Kominfo tahun 2006 dalam Kamil tahun 2007, PP 13-14 yang diantaranya 1. Menyiapkan rencana program, di mana seorang fasilitator menyiapkan rencana program apa saja yang akan disiapkan untuk masyarakat. Yang kedua, ada pengelola program, di mana fasilitator turun secara langsung untuk mengelola program yang akan disiapkan. Yang ketiga, ada menyiapkan sumber-sumber pembelajaran, baik itu SDM, SDA, ataupun sebagainya yang diperlukan untuk masyarakat. Lalu ada melakukan monitoring dan evaluasi program, di mana fasilitator harus senantiasa memonitoring dari mulai kegiatan berlangsung hingga kegiatan selesai, lalu menyiapkan evaluasian untuk pembelajaran ke depannya. Adapun memelihara kelangsungan program pendidikan masyarakat, fasilitator bertanggung jawab secara penuh terhadap kelangsungan kegiatan tersebut. Lalu ada mensosialisasikan program ke masyarakat dan membangun kemitraan. Nah, salah satu tugas yang terpenting adalah mensosialisasikan program tersebut pada masyarakat agar masyarakat dapat merasakan program yang dilaksanakan. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator untuk selanjutnya rekan saya menjelaskan materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Leni Liviani, kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan meneruskan dari materi yang dijelaskan oleh Siti Nur Khalifah. Adapun tugas dan wewenang fasilitator yang lainnya diantaranya menyiapkan materi dan menyajikan materi yang sesuai dengan bidangnya, menata situasi proses belajar untuk menciptakan pembelajaran yang ideal, serta fasilitator harus mampu mengintensifkan kerjasama dan komunikasi dengan warga belajar seperti dengan mengadakan bimbingan pada diskusi kelompok, dengan memberikan feedback atau umpan balik kepada warga belajar. Dalam situasi fasilitator bertugas sebagai mediator atau penengah untuk mengembalikan topik pembicaraan ke jalur yang benar jika diskusi terdapat pembicaraan keluar jalur. Selain itu, fasilitator bertugas menyiapkan rumusan-rumusan kegiatan dan tentunya hasil kegiatan warga belajar dengan mengadakan evaluasi terhadap proses pembelajaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu Siti Zakia Maulida, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari fasilitator. Selain menjalankan tugasnya, tentu perlu adanya tanggung jawab selaku fasilitator. Fasilitator bertanggung jawab atas persiapan dan kegiatan proses pembelajaran berhasil sesuai dengan tujuan pembelajaran ataupun tujuan dari pelatihan. Dari segi teknis kerja, perlu dipahami kembali bahwa fasilitator bukanlah penyuluh yang menyampaikan informasi dari lembaga formal atau pemerintah. Fasilitator mengarahkan peserta agar dapat meraih tujuan belajarnya maupun memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan hal tersebut,
Dalam upaya membangun program yang bermakna bagi warga belajar, seorang fasilitator perlu mengetahui, memahami, dan mampu menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sebagai pendidik yang tidak hanya terampil dan mengembangkan kurikulum dan mengelola terselenggaranya pembelajaran, namun lebih dari itu. Letak utamanya terdapat pada makna dan proses hasil pembelajaran yang dirasakan oleh warga belajar. Fasilitator juga bertanggung jawab terhadap rencana yang sudah dibuat dan apa yang dilakukan. Fasilitator harus sensitif terhadap bagaimana dan seberapa besar para peserta mampu memikul tanggung jawab pada setiap pertemuan atau pada setiap pelatihan. Melalui pengalaman, para peserta dapat belajar memikul tanggung jawab yang semakin besar. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi mengenai teknik komunikasi dalam fasilitator yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Teknik komunikasi dalam fasilitator. Salah satu bentuk keberhasilan suatu program pendidikan non-formal tercermin pada peran tenaga pendidik sebagai fasilitator yang berkualitas, profesional, serta hasil yang didapatkan oleh warga belajar. Mendasari pada tugasnya, dalam proses pembelajaran orang dewasa, hakikatnya membimbing pembelajar dapat menemukan dan menentukan sendiri isi dan materi pelajaran yang akan disediakan dan kemudian mengolahnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang fasilitator untuk memiliki keterampilan dalam berkomunikasi dan mempresentasikan pemikirannya dalam sebuah proses pembelajaran, serta teknik penyajian, serta teknik pembelajaran interaktif lainnya. Dalam berlangsungnya proses komunikasi, terdapat komponen-komponen yang menjadi penentu hasil atau berhasil atau tidaknya suatu komunikasi. Menurut Laswell, yaitu seorang pakar politik dan ilmu komunikasi dari Amerika Serikat, dalam Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2009, membaginya menjadi 5 elemen dasar, diantaranya yang pertama yaitu sumber atau komunikator, kemudian yang kedua pesan, yang ketiga saluran atau media, yang keempat penerima pesan atau komunikan, dan yang kelima yaitu dampak atau efek. Keahlian fasilitator sebagai komunikator menjadi hal yang penting ketika akan berkomunikasi kepada warga belajar sebagai komunikan. Dengan mendukung warga belajar untuk percaya diri dalam menyampaikan pengalaman dan pikirannya, dan mengajarkan dominan untuk mendengarkan. Salah satu teknik komunikasi yang bisa digunakan yaitu teknik komunikasi persuasif, di mana teknik ini bersifat mempengaruhi komunikan, sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan agar komunikasi menjadi meyakinkan dan lebih mempengaruhi warga belajar. Di antaranya yang pertama yaitu fasilitator sebagai komunikator perlu memahami dengan maksimal mengenai apa yang akan disampaikannya, serta memiliki keahlian di bidang yang akan dikomunikasikan. Karena jika fasilitator kurang menguasai program yang akan dibawakannya, tentunya masyarakat tidak akan merasa puas, bahkan tidak akan terpengaruh karena adanya keraguan dari warga belajar. Kemudian yang kedua yaitu pesan-pesan seperti apa yang dapat dengan mudah diterima dan dilakukan oleh komunikan. Maksudnya di sini yaitu fasilitator harus mampu menyesuaikan isi pesan atau konten yang disampaikan dengan latar belakang atau konteks sasaran warga belajar. Biasanya, informasi yang ditentukan dan akan disampaikan ini disesuaikan dengan kebudayaan dan kepercayaan dari warga belajar. Untuk contohnya, jika sasaran pembelajarnya adalah masyarakat dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah, maka bahasa yang digunakan sebaiknya menyesuaikan dengan tingkat pendidikan mereka. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang ketiga, yaitu media atau sarana yang digunakan, di mana media atau sarana yang digunakan ini harus sesuai dengan mempertimbangkan karakteristik warga belajar, baik dari segi budaya, bahasa, pendidikan, dan lain sebagainya. Sebagai suatu upaya, pesan dapat tersampaikan dengan lebih meyakinkan. Kemudian yang keempat yaitu komunikan atau penerima, di mana dalam komunikasi warga belajar
sangat berperan menjadi perhatian. Bagaimana karakteristik warga belajar, baik dari budaya, bahasa, kepercayaan, maupun kebiasaan, dan tingkat pendidikan yang sangat dibutuhkan dalam memformulasikan pesan yang akan disampaikan. Contohnya, ketika fasilitator berkomunikasi dengan warga belajar dari kelas bawah, maka bahasa yang digunakan harus sesuai dengan memperhatikan bahasa yang sesuai dengan pemahaman masyarakat tersebut. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu efek atau dampak, di mana efek atau dampak yang diharapkan ini dapat dirasakan oleh warga belajar dari pesan yang disampaikan oleh komunikator. Fasilitator perlu mengetahui dan mempelajari metode komunikasi dan pengajaran agar dapat menyampaikannya dengan secara efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teknik komunikasi dalam fasilitator. Untuk selanjutnya mengenai teknik fasilitator akan disampaikan oleh Raina Nur Asri. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teknik fasilitator. Nah, dalam melaksanakan tugas sebagai fasilitator, baik dalam menyampaikan materi pelatihan, memberikan bimbingan atau diskusi, terdapat beberapa teknik, diantaranya yang pertama yaitu pencairan suasana. Yang dimaksud dengan pencairan suasana di sini adalah agar suasana diskusi kelompok menjadi tenang, nyaman, santai, dan tidak beku atau tegang. Maka fasilitator harus memperlihatkan raut wajah yang ramah, banyak senyum, serta memberikan contoh atau celutukan yang lucu, tetapi tetap dalam suasana yang terkendali. Nah, waktu untuk pencairan suasana cukup maksimal 10 menit dan hal ini dilakukan pertemuan pertama agar tidak terasa canggung atau tegang. Kemudian yang kedua yaitu teknik ceramah. Ceramah merupakan penyampaian materi kepada peserta didik agar pesan dan kesan yang benar dapat dipahami oleh peserta didik. Untuk memudahkan digunakan alat bantu seperti buku, flip chart, whiteboard, dan lain-lain. Waktu yang diperlukan untuk ceramah disesuaikan dengan banyaknya materi yang akan dibahas. Dan kemudian yang ketiga yaitu teknik diskusi. Teknik diskusi di sini yaitu merupakan pendalaman materi yang dilakukan secara komunikasi dua arah antara peserta didik dan fasilitator, sehingga akan memberikan arti lebih mendalam bagi peserta didik. Di sini fasilitator bertindak sebagai penengah dan memberikan kesempatan berbicara pada semua peserta didik, agar peserta didik juga merasa lebih dihargai pengetahuannya atau pendapatnya. Yang keempat yaitu permainan kuis. Permainan kuis ini merupakan suatu cara yang bisa digunakan untuk membantu mengulang atau mengingat kembali materi yang telah disampaikan agar kita yakin bahwa isi dari materi telah dapat dimengerti sebelumnya oleh peserta didik atau warga belajar. Contohnya dari permainan kuis ini adalah dengan menggunakan kartu-kartu yang berisi pernyataan dengan jawaban mudah yaitu ya atau tidak, benar atau salah. Kemudian beberapa pernyataan sengaja dibuat salah sehingga jawaban yang benar harus diterangkan oleh peserta didik. Sedangkan bagi beberapa pernyataan yang benar, fasilitator hanya bertugas untuk menegaskan kebenaran pernyataan tersebut. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, teknik bermain peran. Permainan peran merupakan cara yang sangat efektif untuk belajar bersikap secara benar bagi peserta didik dan sangat membantu peserta didik apabila mereka menemukan masalah yang nyata di kemudian hari. Untuk permainan ini dapat dibuat kartu-kartu cerita, kasus, atau dialog yang dibuat untuk permainan individual maupun kelompok. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok 5 mengenai peran komunikasi pendidik pendidikan nonformal sebagai fasilitator. Izinkan saya untuk menarik kesimpulan pada presentasi kali ini. Hakikat pendidik pendidikan masyarakat sebagai fasilitator yaitu mendampingi, mengarahkan, dan membantu warga belajar untuk mengenali kebutuhan yang sesuai dengan keinginannya sepanjang program diselenggarakan.
Memilih strategi yang tepat digunakan dan kemudian dari itu dapat tercapainya taraf kesejahteraan yang lebih baik. Fasilitator sebagai tenaga pendidik profesional memiliki rencana program, mengelola program, menyiapkan sumber-sumber pembelajaran, melakukan monitoring dan evaluasi program, memelihara kelangsungan program pendidikan masyarakat, mensosialisasikan program ke masyarakat, dan membangun kemitraan. Bentuk keberhasilan suatu program pendidikan tercermin pada peran tenaga pendidik sebagai fasilitator yang berkualitas dan profesional, serta hasil yang didapatkan dari warga belajar. Selain itu, sebagai fasilitator, perlu memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, agar saat berlangsungnya pembelajaran, materi dapat tersampaikan dengan baik dan dapat dipahami oleh warga belajar. Maka dari itu, fasilitator perlu memperhatikan komponen-komponen dalam komunikasi, di antaranya sumber atau komunikator, pesan, saluran atau media, penerima atau komunikan, dan dampak. Baik, tibalah kita pada sesi terakhir, yaitu sesi penutup. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Lulu Yuliani Magister Pendidikan, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan materi. Tak lupa juga kepada rekan-rekan kelas A atas partisipasinya dalam presentasi kali ini. Baik, mari kita tutup kegiatan presentasi kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Nazla Nabila Nur Hikmah, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.